Harusnya para gus atau para kiai yang selama ini menjadi pengikutnya Habib itu sadar dan paham melihat sejarah masa lalu. Justru para kiai dan para gus yang asli Nusantara inilah keturunan Kanjeng Nabi dari jalur Wali Songo. Jadi kenapa Anda itu kok malah merendahkan diri memuja imigran dari Yaman yang tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi? Keras dia masih suci. Dari siapa? Habib siapa yang ngomong? Makanya kalau ngomong tuh dipilah, di screening dulu. Jadi kelihatan panik banget ya. Di screening dulu. Yang ngomong tuh Habibnya bagaimana, klasifikasinya bagaimana. Terkait tentang videonya Bang Haji Rhoma Irama beberapa hari yang lalu ketika melakukan podcast dan membahas tentang nasabah Alawi, itu ternyata memicu reaksi dari berbagai kalangan. Kalau dari kalangan umat muslim Nusantara atau Indonesia, banyak yang menyetujuinya atau mensupportnya atau mendukungnya. Namun berbeda dengan klan Ba'alawi atau para habaib imigran dari Yaman. Tentu saja mereka juga mungkin kecewa dan tidak suka dengan apa yang disampaikan oleh Bang Haji. Padahal yang disampaikan oleh Bang Haji itu adalah sebuah fakta yang beliau saksikan sendiri. Jadi dalam konteks tersebut Bang Haji itu menceritakan ketika beliau masih muda ada seorang Habib yang dalam ceramahnya yang intinya jika orang itu Habib meskipun melakukan kemaksiatan, meskipun mabuk, meskipun zina, maka orang tersebut tetap akan mendapatkan surga karena Habib itu adalah dzurriyyah Nabi. Nah, ketika Bang Haji tua itu masih mendengar cerita seperti itu lagi. Artinya hal tersebut masih disampaikan oleh klan Ba'alawi. Dan ini bisa dikatakan bahwa apa yang mereka sampaikan itu memang sistematis, bukan karena kesalahan. Kalau misalkan karena kesalahan, ya otomatis waktu sekarang ketika Bang Haji Rhoma Irama sudah tua, otomatis tidak akan mendengar apa yang beliau dengar ketika waktu masih muda. Tapi nyatanya tidak demikian. Beliau ketika masih muda mendengarkan hal seperti itu, dan beliau ketika sudah tua juga masih mendengarkan hal yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya tujukan kepada Pak Haji Rhoma Irama yang mengatakan kalau ada Habib yang zina, Habib yang melakukan kesalahan, Habib yang minum minuman keras, berbuat melanggar syariat, maka dia tetap menjadi orang yang suci. Itu siapa yang ngomong Habibnya? Coba sebutkan. Nggak. Ya intinya ini kan Habib ya, dia kan juga turunan imigran dari Yaman. Ya tentu saja tidak terima atau tidak suka dengan apa yang disampaikan oleh Bang Haji Rhoma Irama. Padahal faktanya itu banyak sekali beredar di media sosial. Kalau kita mau melihatnya, ada Habib yang bilang seperti itu. Jadi seolah-olah orang yang menjadi Habib itu punya kelas tersendiri. Meskipun orang itu melakukan kejahatan, meskipun orang tersebut minum minuman keras atau zina atau melakukan dosa apapun, seolah-olah tetap suci dan tetap diampuni. Ini yang disampaikan oleh klan Ba'alawi. Nah, kalau Ba'agil ini tidak merasa menyampaikan, ya mungkin ada temannya yang menyampaikan seperti itu. Ada doktrinnya begitu, tidak ada. Semuanya sama di hadapan Allah. Justru kita ini selalu mendapatkan tekanan dari keluarga. Jika engkau bermaksiat, dosamu lebih besar. Karena engkau punya silsilah, karena engkau punya ilmu, dosamu lebih besar daripada orang-orang yang awam. Itu yang ada. Enggak ada orang mengatakan Habib itu kalau berzina, Habib kalau minum. Dan ini perlu diklarifikasi ya. Artinya itu jika engkau melakukan dosa, dosamu lebih besar daripada orang awam. Itu maksudnya ditujukan kepada dzurriyyah Kanjeng Nabi, kepada keturunan Kanjeng Nabi. Nah, kalau para habaib ini kan hingga sekarang tidak terverifikasi sebagai dzurriyyah Nabi. Jadi yang dimaksud itu adalah keturunan Kanjeng Nabi, bukan habaib dari Yaman. Kalau habaib dari Yaman itu kan haplogrupnya itu jelas G. G itu tidak nyambung ke Kanjeng Nabi. Minuman keras dia masih suci. Dari siapa? Habib siapa yang ngomong? Makanya kalau ngomong itu dipilah, di screening dulu. Jadi kelihatan panik banget ya. Di screening dulu. Yang ngomong tuh Habibnya bagaimana, klasifikasinya bagaimana. Apakah dia orang alim, apakah dia orang soleh, apakah dia orang yang strata ilmunya jelas, strata kualitas sosialnya jelas, strata pendidikannya jelas.
Kalau sembarang Habib yang tukang becak itu juga banyak, gitu loh. Habib jadi sopir angkot tuh banyak. Nah, jadi kalau Habib yang tukang becak yang sampean dengarkan ya sampean berarti yang tidak jelas. Nah, Habib siapa yang ngomong kayak begitu? Tidak ada itu Pak Jiromaya. ada itu. Nah, coba saya pengen tahu siapa itu Habib yang ngomong. Itu ya lihat yang menghadapi. Lihat saja di video YouTube itu banyak yang beredar seperti itu ya. Jadi silakan Anda cek sendiri ya. Jadi kalau melihat seperti ini kita bisa menilai ya bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh klan Ba'alawi itu bukanlah atau menyampaikan kebenaran, tapi melindungi klan mereka. Harusnya kalau habaib itu memang bertujuan untuk menyampaikan kebenaran, ya harusnya tidak seperti ini. Tapi di sini kan kelihatan banget bahwa dia ini melindungi klan Ba'alawi dari Yaman. Dan dia bilang seolah-olah tidak ada Habib yang bicara demikian. Padahal faktanya itu banyak beredar di media sosial. Habib yang bilang seperti itu. Jadi makin lama itu makin kelihatan banget bahwa ternyata klan imigran dari Yaman itu memang mungkin bersepakat atau bermufakat untuk kemajuan atau untuk apa ya, untuk kepentingan mereka saja, untuk kepentingan golongan mereka saja. Dan yang sangat disayangkan itu adalah orang pribumi yang masih mau menjadi budaknya, masih mau menjadi jongosnya. Bahkan saya juga melihat ada seorang Habib yang duduk bersila, kemudian ada beberapa orang yang kelihatannya Gus atau Kiai atau siapa cium tangan sambil ada yang cium kaki juga. Ini kan sangat mengerikan sekali. Ini kan sebuah penjajahan spiritual yang sangat nyata. Dan harus digarisbawahi bahwa imigran dari Yaman yang dilabeli sebagai Habib hingga saat ini tidak bisa menunjukkan bukti kalau mereka itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Tapi kenapa para kiai, para gus masih juga menganggap mereka ini adalah keturunan Kanjeng Nabi? Harusnya para gus atau para kiai yang selama ini menjadi pengikutnya Habib itu sadar dan paham melihat sejarah masa lalu. Justru para kiai dan para gus yang asli Nusantara inilah keturunan Kanjeng Nabi dari jalur Wali Songo. Jadi kenapa Anda itu kok malah merendahkan diri memuja imigran dari Yaman yang tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi? Harusnya para imigran dari Yaman inilah yang mencium tangan para kiai, para gus yang ada di Nusantara ini. Bukan malah kebalik, gus kiai malah cium tangan kepada Habib. Ini kan sudah kacau dan berantakan. Dan hal seperti ini kalau kita biarkan ya nanti akan menerus dan akan diwarisi oleh anak cucu kita. Sehingga nanti anak cucu kita ya mungkin bisa menjadi bodoh karena cuma termakan oleh doktrin Ba'alawi dari Yaman. Mereka cuma mengikuti saja apa yang disampaikan oleh habaib dari Yaman. Jadi tidak mau berpikir cerdas, tidak mau berpikir kritis, cuma manut ngikut saja. Sehingga jika akan melakukan sesuatu kemudian habaib dari Yaman bilang jangan melakukan itu nanti kualat, terus orang di Nusantara tidak berani melakukan hal tersebut. Ini kan sama saja membuat orang di Nusantara menjadi bodoh. Ini yang berbahaya bagi bangsa ini. Dan yang tidak kalah bahayanya lagi, kalau memang para imigran dari Yaman ini punya agenda untuk menguasai negeri ini, nah ini yang sangat berbahaya. Karena kita juga melihat faktanya, hingga sekarang negara Yaman itu masih dalam kondisi perang. Dan perang di Yaman pun hingga saat ini belum berakhir. Itu artinya memang keberkahan yang katanya dimiliki oleh para imigran dari Yaman tidak bisa dibuktikan di dunia nyata. Kalau memang keberkahan para habaib itu memang ada, harusnya mereka itu bisa meredam peperangan yang ada di negaranya sana. Namun faktanya hingga sekarang perang tetap berlanjut. Bahkan malah di Indonesia ini beberapa habib justru memicu permusuhan dengan melawan pemerintahan yang sah, dengan mengatakan kata-kata yang tak pantas terhadap kiai dan ulama Nusantara, dan merasa memiliki ras lebih tinggi daripada orang pribumi Nusantara. Kemudian beberapa orang juga terperdaya dan ikut menjadi bagian dari mereka. Artinya bisa jadi nanti orang pribumi Nusantara itu diadu domba. Yang satu membela Habib, yang satu tidak membela Habib. Dan ini kan yang diuntungkan adalah klan Ba'alawi dari Yaman. Makanya sebelum semua itu terlanjur,
bagi saudaraku semua sebangsa setanah air yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara, jangan mau tertipu dan terbujuk oleh doktrin Habib Ba'alawi dari Yaman. Jangan percaya kalau mereka itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Sebab hingga sekarang mereka tidak bisa menunjukkan bukti kalau mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Berdasar kitab nasab mereka tidak terverifikasi, berdasar sejarah mereka dibawa oleh Belanda dan menjadi anteknya penjajah Belanda. Kemudian berdasar karakter dan watak, sebagaimana kita lihat di media sosial, beberapa orang dari mereka suka teriak-teriak, suka melaknat, dan cenderung menonjolkan arogansi dan otoriter yang tidak dilakukan oleh orang di Nusantara ini. Dan itu tentu saja sangat membahayakan bangsa ini. Kemudian yang terakhir, tentang tes DNA. Nah ini kuncinya. Kalau mereka itu berani melakukan tes DNA, kemudian berani mengumumkan hasilnya, lah itu tentu saja akan dinanti-nanti orang di negeri ini. Namun sebagaimana kita lihat soal tes DNA ini, mereka para Ba'alawi dari Yaman seolah-olah bungkam. Bahkan ada Habib yang mengatakan bahwa tes DNA itu haram. Ini kan sebagai sebuah bentuk atau wujud kepanikan dan ketakutan dengan namanya tes DNA. Kenapa? Ya nanti karena kalau sudah melakukan tes DNA akan terlihat jelas bahwa mereka itu memang tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan terkait tentang video di awal tadi tentang Bang Haji Roma Irama yang ikut andil membahas tentang nasab Ba'alawi, kita orang di Nusantara, kita orang di Indonesia sangat mendukung, sangat mensupport. Dan semoga nanti muncul lagi orang-orang seperti Bang Haji Roma Irama yang berani, yang lantang menyuarakan kebenaran ini. Jangan sampai bangsa ini ditindas dan diinjak-injak oleh imigran dari Yaman yang dulu nyata-nyata menjadi anteknya penjajah Belanda.